Assalamualaikum. Hai traders, welcome back to my channel. Kali ini saya akan bawakan kisah yang berjudul Teror Pocong Hitam yang ditulis oleh Restu Wiraatmaja. Sebut saja Karyo. Karyo biasa bermain dengan teman-temannya di depan rumah Pak Doyo. Karyo tipe orang yang kendel atau pemberani dan arogan. Saking beraninya, dia pernah bersembunyi di makam yang angker, tempat di mana dikuburnya para korban pesugihan atau para pelaku pesugihan. Untuk desanya mungkin berbatasan dengan daerah Pemalang. Desa itu diapit oleh sawah yang sangat luas. Konon desa M atau tempat para pelaku pesugihan sering meneror desa W dengan mengganggu anak-anak kecil. Karyo ini berada di desa W dan memang faktanya desa W lebih maju dibanding desa M. Kok bisa? Karena rata-rata hasil pertaniannya selalu berhasil. Ternak juga sebagai tempat transit para pendatang yang akan melanjutkan ke daerah Batang atau Pekalongan Utara. Karyo bermain dengan temannya yang kala itu berjumlah 5 orang. Padahal orang tuanya telah memperingatkan untuk tidak bermain setelah azan maghrib. Jangan pulang lagi, tidur di luar, ucap Bu Cici ibunda Karyo. Karyo hanya tertawa dan berlari tanpa memikirkan ada bahaya yang akan mengancamnya. Siapa yang jaga? Tanya Karyo. Adit, ayo sembunyi. Adit berjaga. Dia menutup matanya dan berhitung hingga 50. Sandarannya adalah tembok rumah Pak Dodo. Karyo, Rohim, Sastro, dan Rusman bersembunyi. Namun mereka berpencar ketika berada di belakang rumah Pak Dodo. Kamu yakin bakal sembunyi di sini? Tanya Rohim. Bagaimana lagi? Yang penting jangan ketahuan, ucap Sastro. Mereka bingung, sedangkan hitungan sudah mencapai 30. Karyo dan yang lainnya belum tahu tempat bersembunyi mana yang cocok untuk mereka. Aku di kandang sama Rohim. Karyo sama Rusman di mana? Karyo langsung berlari menuju pohon salak yang tumbuh liar di dekat kandang. Yuk, mau kemana? Tunggu dulu, tanya Rusman. Man, jaga anak itu, ucap Rohim. Rusman berlari mengejar Karyo yang sudah bersembunyi. Entah mereka tahu atau tidak, orang tua dari mereka mencari kesana kemari. Tampaknya teror pocong ireng itu akan segera dimulai. Pak, Karyo belum datang, ucap Bu Cici. di mana? Tanya Pak Subhan. Rumahnya Pak Dodo. Jelas Bu Cici. Susul sekarang. Jelas Pak Subhan. Sementara itu, Adit mencari mereka yang sedang bersembunyi. Di mana yuk? Di belakang kali, ucapnya. Adit mendengar suara hentakan kaki di kandang kambing. Pikirnya ada orang yang bersembunyi di situ. Adit mendekati secara perlahan, langkah kakinya dipelankan. Dia menghindari menginjak kaki di ranting kering, dedaunan, dan juga bekas botol-botol yang berserakan. Begitu Adit telah berada di bibir pintu kandang, dia mendapati 2 orang yang sedang menundukkan kepala. apa tidak bau sembunyi di sini? Hahaha. Adit berlari ke arah depan rumah Pak Dodo sembari berteriak, "Apel!" Sastro dan Rohim telah ketahuan. Kini menyisakan Karyo dan Rusman. Alah, budaya. Ucap Sastro. Carikan 2 lagi. Sambung Rohim. Dengan perasaan bangga, Adit mencari Karyo dan Rusman di sekitaran kandang. Sastro dan Rohim segera berdiri dan menyambut kedatangan Pak Subhan serta Bu Cici. Nak, Karyo di mana? Sastro dan Rohim saling gugup. Mereka berdua seperti terpojokan ketika pertanyaan itu dilontarkan kepadanya. Sementara itu, Adit mendapati sesuatu di pohon salak yang berdekatan dengan kandang kambing itu. Di situ. Adit melakukan hal yang sama. Dia berjalan dan pelan dan menghindari dedaunan serta ranting kering. Rusman dan Karyo masih bertahan di tempat itu. Mereka tidak tahu bahwa pohon salak itu merupakan awal kemunculan pocong ireng
yang pernah diketahui oleh warga sebelumnya. "Man, banyak nyamuk," ucap Karyo. Keluar aja yuk. Ajak Rusman. Karyo hanya menepak tangannya untuk menangkap nyamuk. Namun, dia merasakan ada endusan nafas yang sangat berat. Bau busuk seperti daging terbakar tercium. "Bau apa ini, Man?" Rusman merasakan hal yang sama. Mereka berdua bersamaan menatap ke belakang ketika dilihat Pocong ireng. Rusman berlari meninggalkan Karyo, sedangkan Karyo hanya terdiam menatap wajah buruk pocong itu. Ampun," ucap Karyo. Rusman yang keluar dari tempat ia bersembunyi mengagetkan Adit. Kenapa kamu teriak-teriak? Ucap Adit. Ada pocong hitam. Ucap Rusman. Karyo mana? Tanya Adit. Tadi di belakang. Rusman bingung. Dia berlari ke arah depan rumah Pak Dodo. Adit menyusul Rusman dari belakang. Dia juga tak ada pikiran untuk menyelamatkan Karyo. Teriakan Rusman membuat Pak Subhan dan Bu Cici bertanya-tanya. Nak, ada apa? Tanya Pak Subhan. Pocong ireng. Karyo ada di mana? Karyo tertinggal. Aku takut. Di mana? Tanya Pak Subhan. Pohon salak. Pak Subhan langsung berlari. Sementara itu, Bu Cici menyuruh mereka untuk pulang ke rumahnya masing-masing. Beberapa warga mulai membukakan pintunya. Dia bertanya-tanya dan apa yang sedang terjadi. Mengapa anak-anak masih berkeliaran di luar rumah? Ayo, aku bantu. Ucap beberapa warga. Para warga berduyun-duyun menuju pohon salak sembari membawa lentera atau damar. Hal yang serupa dirasakan Pak Subhan. Dia masih mencari Karyo di pepohonan salak. Karyo! Pak Subhan melihat dengan mata kepalanya sendiri tubuh Karyo yang tergeletak di antara daunan yang berserakan, tepat di antara apitan pohon salak yang digunakan sebagai tempat bersembunyi Rusman dan Karyo. Badanmu panas, Nang? Tangis Pak Subhan. Kala itu tubuh Karyo seperti orang yang terkena racun, membiru, bengkak. Sesekali tubuhnya bergerak-gerak. Matanya masih melotot tajam ke arah yang tak dituju. Pak Subhan segera mengangkat tubuh Karyo sambil menangis. Para warga yang baru saja datang menanyakan sesuatu yang sedang terjadi. Mereka membantu Pak Subhan untuk membawa Karyo ke rumah. Keadaan menjadi kacau. Seluruh warga desa W menuduh bahwa perbuatan keji ini adalah hasil rencana sempurna yang dikirimkan oleh salah satu warga M dengan menjadikan anak kecil sebagai korban dengan perantaranya adalah pocong ireng. Atas saran beberapa warga, diundanglah kiai di kampungnya untuk menyembuhkan Karyo. Belum ditumbalkan, masih bisa selamat. Ucap kiai itu. Lalu bagaimana, Pak, caranya mengembalikan Karyo? Tanya Pak Subhan. Kiai itu keluar rumah. Dia menatap bulan di langit sembari memainkan tasbihnya. Rumahmu ke arah barat? Tanya Pak Kiai itu. Betul, Kiai. Jawab Pak Subhan. Para warga keluar dari rumah dan mengikuti arahan dari Kiai itu. Dengarkan, pocong ireng itu akan datang lagi. Jangan ada yang keluar rumah. Bawa masuk seluruh barang-barang kalian yang ada di luar rumah. Sandal, pakaian, atau apapun. Bawakan masuk ke dalam. Lalu pasang potongan bambu kuning di depan rumah jika rumah menghadap ke arah barat. Jelas Kiai itu. Para warga mengiyakan. Belum sampai di situ, Kiai itu mengisyaratkan untuk seluruh keluarga Pak Subhan agar mendatangi rumahnya selama 7 hari. Lalu membacakan Al-Quran selama 7 hari berturut-turut agar Karyo bisa kembali seperti semula. Tak boleh terputus. Pagi, siang, malam, pagi, itu aturannya. Jika terputus, maka Karyo bisa saja tidak selamat. Kiai itu menilai dengan tepat tindakannya agar menjadi bahan renungan bagi setiap warga, bahwa segala sesuatu bila tidak dilakukan dengan halal, maka jatuhnya adalah kehancuran. Atas saran Kiai Desa W itu,
Para warga yang rumahnya menghadap arah barat mulai memasang bambu kuning di rumahnya masing-masing. Untuk Karyo sendiri, dia tidak dalam keadaan meninggal, juga tidak dalam keadaan hidup. Katanya masih di awang-awang. Sesekali kakinya dipegang, dia akan bergerak dan meronta-ronta kesakitan. Namun jika tidak, dia seperti orang mati, diam, kaku, dan tak berdaya. Nak, sudah, cepat sembuh. Mamamu tak kuat melihat kamu tak cepat sembuh, ucap Pasubahan. Bu Cici kabarnya selalu menangisi Karyo. Tubuhnya mulai kurus, matanya sembab. Namun di sela-sela itu, dia tetap bersikukuh untuk mengamalkan amanat yang telah diberikan oleh Pak Kiai itu. Tiap hari rumah Pasubahan dibacakan Al-Quran. Pertanyaannya, apa jadinya bila gagal? Menurut narasumber itu sendiri, si Karyo bisa saja meninggal dan dijadikan tumbal. Tapi pada dasarnya, tumbal itu bukan mengarahkan pada Karyo. Karyo hanya kaget ketika melihat pocong ireng itu tepat berada di belakangnya. Seharusnya dia berlari mengikuti Rusman, namun dia hanya terduduk diam dengan terus menatap wajahnya. Alhasil, Karyo terkena sawan dengan badan yang biru bengkak. Setelah ditelusuri, ternyata pocong ireng itu mengganggu warga yang notabene mempunyai garis perjalanan karir yang cukup baik, seperti ladang yang luas, sawah yang berhektar-hektar, kambing yang cukup banyak, rumah gedung, toko sembako yang ramai, atau pengusaha lainnya. Pasubahan dan Kiai itu saling bertukar pikiran. Sudah 3 hari semenjak kejadian Karyo, warga tampak hati-hati dan waspada. Namun pocong ireng itu belum ada tanda-tanda kehadirannya. Apakah ini semua palsu? Jika palsu, nanti kita lihat di ujung hari anakmu. Tepatnya malam ke-7, dia akan datang menengok kembali rumahmu, ucap Kiai itu. Tanpa dirasa, warga yang menilai itu adalah mitos memutuskan untuk melepaskan bambu kuning dari depan rumahnya. Warga kehabisan akal. Inilah yang terjadi ketika ideologi polos disuntikan dengan nalar yang asal jepret. Warga yang asalnya percaya menjadi memberontak, bodoh amatan, bahkan tak peduli mitos kuno itu. Pikirnya, mana ada pocong membunuh manusia? Tepat di malam ke-7, suara lantunan ayat suci Al-Quran masih menggema di rumah Pasubahan. Kiai itu agak santai dan duduk di depan rumah Pasubahan. Kamu tahu kenapa pocong hitam itu datang ke sini? Tanya Pak Kiai itu. Mencari tumbal, ucap Pasubahan. bisa jadi, tapi bukan itu tujuannya. Jelas Pak Kiai. Lalu apa tujuannya? Tanya Pasubahan. Menghancurkan, ucap Pak Kiai itu. Malam ke-7 ini, para warga keluar rumah seperti halnya malam-malam biasa, tak peduli mara bahaya atau keadaan yang sedang dalam keadaan waspada. Semua tampak biasa-biasa saja. Tepat tengah malam menuju pergantian hari, pocong itu menampakkan diri di antara ririmbunan pohon pisang. Pak Kiai itu langsung berdiri sambil memegangi tasbihnya. Orang rumah keluar untuk melihat lebih jelas pocong ireng itu. Walah, rumah itu tidak ada bambu kuningnya, ucap Kiai itu. Pocong itu menghilang dengan sekejap. Kiai itu langsung memasuki pemukiman warga yang tepat di dekat pohon pisang. Terdata 3 rumah yang sandal, baju, dan barang-barangnya terjilat. Ternyata pemilik rumah itu adalah orang-orang yang punya sawah yang luas. Kiai itu segera menggedor rumah yang sudah terjilat pocong ireng. Beliau juga menyembunyikan barang-barang yang sudah terjilat. Oh Pak Kiai, loh sendalku di mana? Tanya Pak Suri, orang kaya di desa W. Pasubahan yang melihat tingkah anak Kiai itu langsung mendekatinya. Tampaknya ada sesuatu yang mengganjal. Di mana bambu kuning itu? Tak buang, tak dipakai, ucap Pak Suri dengan santai. Kiai itu langsung mukul wajahnya dengan tasbih. Sakit Pak, kenapa? Itu apa?
Sandal, baju, handuk yang telah terjilat pocong itu mengeluarkan asap. Bekas jilatan pocong ireng itu terdapat cairan hitam yang kemungkinan bisa menjadi sumber untuk membunuh korbannya. "Pak Kiai, itu apa?" tanya Pak Subhan. Cairan ini yang menyebabkan kematian korbannya. Jika orang yang tak tahu cairan tertempel lalu memakainya, maka dia akan menjadi korban tumbal pocong ireng itu. Jelas Kiai itu. Kiai itu mengelilingi pemukiman warga. Lebih tepatnya, dia akan cek seluruh rumah warga yang tidak terpasang bambu kuning yang fungsinya untuk menangkal dan mencegah pocong ireng itu menjilati barang-barang yang berada di luar rumah. Terdapat 20 rumah warga yang sendalnya dibuang langsung oleh Kiai itu. Katanya, sendal itu telah terjilati langsung oleh pocong ireng karena tidak memasang bambu kuning. Selama 1 bulan, jika tidak mendapat korban, si pelaku akan menampakkan diri, ucap Kiai itu. Keesokan harinya, atas keberhasilan dan keteguhan hati dari keluarga Pak Subhan, Karyo sehat seperti biasanya. Kata dia, "Aku ditahan di suatu tempat, lalu dicambuk dan disuruh menjawab siapa pemilik rumah yang kaya raya. Aku hanya menjawab 3 saja, salah satunya Pak Suri." Semua tampak normal, namun masih dalam ranah waspada. Rumah Pak Subhan menjadi ramai semenjak Kiai itu sering berkunjung ke rumahnya. "Sudah hampir 1 bulan, dia belum muncul juga. Han, maukah kamu saya beri tugas?" Tanya Kiai itu. Siap, Kiai. Jawabnya. "Datangilah rumah A, blok A. Ciri-cirinya rumah bertingkat, kamu hanya lewat saja. Tidak usah menatap jendela sebelah kanan, di situ kamarnya." Pak Subhan langsung menuju desa M yang bersebelahan dengan desa W. Dalam kunjungannya dia teringat bahwa rumah itu hanya satu-satunya yang bertingkat. Tidak ada rumah lagi yang lebih mewah darinya. Pak Subhan ingat perkataan Kiai itu. "Hanya lewat, jangan menatap jendela sebelah kanan, karena itu kamarnya." Desa itu sepi, sedikit sekali aktivitas warganya. Warga di sana rata-rata pergi keluar daerah untuk bekerja di sana. Sedikit sekali yang memiliki sawah. Tak heran desa M ini tergolong miskin dan pastinya warga di sekitaran desa M akan melakukan apa saja agar bisa hidup. Salah satunya adalah pesugihan. Ketika mencari-cari rumah yang dituju, Pak Subhan melewati sebuah rumah yang mewah. Namun di dalamnya terdengar keributan luar biasa. Pak Subhan tak mau menguping, dia terus berjalan dan pura-pura tak tahu. Dia hanya mendengar segelintir ucapan dari seorang laki-laki itu. "Kiai bangsat," ucap laki-laki yang berada di rumah tingkat itu. Pak Subhan segera berlari karena informasi ini sangat penting dan harus disampaikan. Keringat dingin kala itu mengucur sangat deras. Katanya antara hidup dan mati mendengar ucapan laki-laki itu. Jika ia ketahuan karena mendengarkan sedikit dari ucapannya, bisa-bisa Pak Subhan akan diteror kembali. Karena desanya bersebelahan, 10 menit berlari pun sudah sampai. "Sudah ketemu?" Tanya Kiai itu. "Sudah, Kiai," jawabnya. "Istirahatlah, besok rumah itu akan terbakar. Tapi sebelum itu, dia akan datang ke sini untuk menyerang lagi," ucap Kiai itu. "Mau apa lagi, Kiai?" Tanya Pak Subhan. "Menghancurkan," ucap Kiai itu. Selepas itu Kiai itu mewajibkan untuk memasang bambu kuning di setiap rumah. Bukan hanya kepada rumah yang arahnya menghadap barat, tapi seluruh rumah. Katanya pocong ireng itu akan meneror dan melakukan apa saja agar bisa mendapatkan korban. Semua pintu ditutup, seluruh barang seperti sandal, baju, handuk, sepeda motor, atau apapun dimasukkan ke dalam rumah. Uniknya, rumah zaman dulu tampak depan sempit, ketika masuk ke dalam sangat luas. Beberapa warga lainnya memilih untuk menemani Pak Subhan dan Pak Kiai yang sedari tadi menunggu kedatangan pocong ireng itu. Seluruh rumah telah mematikan damarnya, hanya satu damar yang menyala, rumah Pak Subhan seorang. Bambu kuning berjajar rapi di depan rumah.
Tangisan bayi di malam hari memecah kesunyian malam. Sepertinya pocong ireng itu benar-benar datang. Kambing milik Padoyo memekikkan suara sautan tanda bahaya. Hewan-hewan di sekitaran desa Wes seperti memberikan sinyal akan kedatangan pocong ireng itu. Dia akan datang membawa dendam padaku. Aku telah menggagalkan pesugihannya, ucap Pak Kiai. Pasubahan menengok orang rumah. Ternyata sudah pada tidur. Karyo tidur bersebelahan dengan istrinya, Bu Cici di kamar depan. Saudara-saudara yang ikut serta dalam membacakan Al-Quran untuk Karyo sudah pulang sebelum teror pocong ireng ini muncul lagi. Semuanya aman, tinggal melihat langkah apa yang akan diambil oleh pocong ireng itu. Tepat ketika bulan purnama berada di atas kepala, sinarnya menerangi rumah warga, pepohonan. Pocong ireng itu muncul di pohon pisang dekat rumah Pak Suri, pemilik sawah yang amat luas. Kiai itu segera membacakan sesuatu di tasbihnya. Apakah semua rumah terpasang bambu kuning? Jika belum, segera dipasangkan, saran Kiai itu. Sudah, Kiai, jawab warga. Pocong ireng itu menghilang. Tampaknya dia menuju pemukiman warga. Namun sayang, usahanya sia-sia. Seluruh rumah telah terpasang bambu kuning. Tak ada satupun celah untuk masuk dan menjilati atau meludahkan air liurnya kepada barang atau apapun. Kira-kira teror seperti apa yang akan dilakukan oleh pocong ireng itu? Apakah semua warga sudah siap? Nantikan kisah selanjutnya ya di part kedua. Jangan lupa traders untuk selalu share, like, komen, dan subscribe ya. Stay safe dan jangan lupa bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.